Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen Pendidikan Agama Islam, saya menerapkan metode Project Based Learning PJBL dengan tema puasa agar mahasiswa dapat memahami makna ibadah tersebut secara kontekstual. Melalui proyek yang mereka rancang seperti pembuatan video ceramah, kampanye digital tentang keutamaan puasa, dan kegiatan berbagi takjil. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai kesabaran, empati, dan ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama kita bersyukur Allah Subhanahu wa dan hidayah hingga kita bisa berkumpul dalam rangka kita melindungi. Salam dan salam kita berikan kepada Baginda Muhammad SAW, keluarga, sahabat, karena telah kita dari zaman dia hingga zaman sekarang yang kita rasakan harus hidupnya akan datang. Oke, baik, adapun pada pertemuan kita pada siang hari ini, yaitu saya akan memberikan materi pendidikan agama Islam. Materinya berjudul puasa. Ya, saya sebagai dosen pengampu adalah dari CMPD. Sebelum kita memulai mata pelajaran puasa, saya mau tanya, puasa itu apa artinya? Puasa. Ya, puasa. Kamu apa artinya puasa? Yang lain? Ibadah. Ya. Yang lain? Perbuatan. Yang lain? Yang lain? Oke, baik. Kalau kita pengertian puasa. Pengertian puasa adalah perbuatan yang dikerjakan dengan menahan lapar dan haus serta hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbitnya matahari. Oke. Dalam berpuasa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa, yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, kita tahu, hai orang-orang yang beriman, ya, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan agar orang dulu agar kamu bertakwa. Ya. Oke. Kemudian hikmah puasa. Hikmah puasa adalah meraih kesehatan jasmani dan rohani yang optimal. Sampai Rasulullah SAW, berpuasalah kamu, tentu kamu akan sehat. Dalam hadis lain disebutkan perut besar itu adalah sarang penyakit dan banyak makanan itu puncak segala penyakit. Ya, kemudian hikmah lain dari ibadah puasa. Hikmah lain daripada ibadah puasa yaitu sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan hikmahnya yang tidak terhingga. Kemudian mendidik nafsu amarah yang lebih banyak mengajak kepada keburukan.
agama berubah menjadi hawa nafsu lawama dan seterusnya meningkatkan kepada hawa nafsu mutmainah, yakni nafsu yang tenang dan tentram dan bersedia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian melatih dan mendidik jiwa supaya mempunyai sifat belas kasihan terhadap orang-orang yang menderita dan kurang beruntung. Selanjutnya membersihkan diri dari sifat-sifat mazmumah keji seperti tamak, sombong, asal, dengki dan sebagainya. Yang berikutnya mendidik jiwa supaya bersifat sabar, tahan menghadapi kesulitan dan berbagai macam cobaan dalam menempuh perjuangan hidup. Yang terakhir, memperoleh kecerdasan akal dan pikiran sebagaimana disebut dalam satu riwayat yang yaitu orang yang lapar perutnya itu tajamlah pikirannya dan senang hatinya. Oke, dari 4 kelompok ini yang nanti akan melanjutkan tugasnya kepada saya dan kita lakukan bersama pada bulan ya. Oke, sudah kembali ke tempat tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berdasarkan perundingan dari kelompok prodi fisika menyusulkan kegiatan untuk tadarus bersama. Ya. Itu saja. Tadarus bersama ya fisika. Kemudian matematika. Ya, silakan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil perundingan kami dari Prodi Pendidikan Matematika, Ya. kami ingin adakan kegiatan buka bersama, Pak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang terakhir, kimia. Apa itu? Berdasarkan perundingan kelompok kami mengusulkan kegiatan bulan bersama di bulan puasa. Baik, oke. Jadi ada 4 tugas yang harus dikerjakan 4 kelompok ya. Yang pertama itu buka puasa bersama. Yang kedua sholat tarawih berjamaah. Yang ketiga itu tadarus Quran ya. Ya. Yang keempat ya. Mahasiswaku yang saya cintai, kebetulan nanti kita masuk di bulan Ramadan, mungkin 2 bulan lagi ya, bulan Februari ya. Jadi tolong itu dilaksanakan ya. Kalian sudah tahu bahwa apa saja berbuka itu bagaimana, cara sholat nanti berjamaah itu bagaimana ya. Kemudian membawa Quran untuk kita tadarus bersama. Dan ada satu keistimewaan di bulan Ramadan yaitu perayaan Idul Quran ya. Jadi apa itu nanti kita lakukan insya Allah bulan Ramadan. Terima kasih.